Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah telah masih ngasih kesempatan pada perjumpaan kali ini. Kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan teruslah perbanyak beribadah, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Dan tak lupa saya doakan untuk para sahabat semuanya, para sahabat channel Cantika Murotal ini, mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat apapun, mau naik haji, pengen punya rumah, pengen punya mobil, mau beli tanah, mau bangun rumah, mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita aminkan doa ini. Saya mau berdoa dengan surat Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan dengan barokahnya surat Al-Fatihah ini, segala hajat para sahabat semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa ini segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hajat para sahabat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Saya akan membahas kenapa rezeki kita sulit, kenapa rezeki kita seret. Nah, mungkin ini para sahabat yang belum sahabat ketahui semuanya. Kadangkala kita sulit untuk bangun pagi, maka rezeki kita menjadi seret, rezeki kita menjadi terhambat karena sulit untuk bangun pagi. Kenapa sulit untuk bangun pagi? Ada banyak hal. Satu, kurangnya kedisiplinan. Yang dimaksud kurangnya kedisiplinan itu adalah merupakan hal yang sangat penting. Hal dalam Islam ini itu penting, kedisiplinan. Namun seringkali kita sulit untuk disiplin dalam menjalani rutinitas sehari-hari, termasuk dalam hal bangun pagi. Ketidakdisiplinan ini bisa terjadi karena kurangnya pengaturan waktu yang baik, kurangnya motivasi, atau kebiasaan buruk seperti begadang atau menghabiskan waktu dengan aktivitas yang kurang bermanfaat lah, begitu para sahabat ya. Dan yang kedua, kadang kesibukan yang padat. Sibuk dalam hal tuntutan pekerjaan, sekolah, atau aktivitas lainnya seringkali membuat kita sulit untuk bangun pagi. Hal ini bisa menjadi alasan mengapa kita sulit untuk memulai hari dengan semangat dan energi yang tinggi. Yang nomor tiga, karena kurangnya kualitas tidur. Tidur yang cukup dan berkualitas merupakan hal yang sangat penting para sahabat ya, untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan hidup. Namun seringkali kita sulit untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik. Jadi hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti stres, kelelahan, atau kurangnya istirahat yang cukup. Itu bisa jadi seperti itu. Dan yang keempat, kondisi kesehatan. Beberapa kondisi kesehatan tentu tidak seperti gangguan tidur atau gangguan mental. Itu juga bisa menyebabkan sulitnya kita bangun pagi. Kondisi ini perlu ditangani secara serius dan periksa
oleh tenaga medis jika diperlukan, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya bangun pagi. Kita mungkin sulit untuk bangun pagi karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya pagi dalam Islam. Kita perlu menyadari bahwa bangun pagi bukan hanya tentang kewajiban melaksanakan sholat subuh, melainkan juga tentang menjalani hidup dengan semangat dan produktivitas yang tinggi. Maka dari itu, untuk dapat bangun pagi dengan mudah, kita perlu meningkatkan disiplin, mengatur waktu kita dengan baik, mengurangi aktivitas yang kurang bermanfaat, menjaga kualitas tidur yang baik ya para sahabat ya. Mengatasi kondisi kesehatan ini mungkin menjadi penyebab dalam memperdalam pemahaman tentang pentingnya bangun pagi dalam Islam. Kita dapat memulai hari dengan energi dan semangat yang tinggi serta menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, kita juga bisa mencari motivasi tambahan dari ayat-ayat suci Al-Quran yang mengajak kita untuk bangun pagi, seperti surat Al-Isra ayat 17. Surat Al-Isra 17 ayat 78. Aqimis sholata lidzuluki samsi ila wasakil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, sekarang untuk para sahabat semuanya, maka usahakanlah untuk bangun pagi. Walau bagaimanapun caranya, kita atur waktu kita para sahabat ya. Karena keseringan rezeki kita, kata pepatah dulu, sudah dipatok ayam. Jika kita masih tidur pagi, rezeki kita sudah terpatok oleh ayam, jadi rezeki kita bakal jauh. Begitu para sahabat ya. Makanya ketika kita setelah melaksanakan sholat subuh, diusahakan jangan tidur lagi sampai matahari terbit. Entah mau membaca sholawat, mau beristighfar, mau berzikir. Setelah sholat subuh, panjatkanlah sholawat, zikir, istighfar. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, ini jadikan wiridan setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Insya Allah, jika ini dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dilakukan dengan istiqomah, insya Allah para sahabat semuanya rezekinya akan lancar, segala permasalahannya akan mudah dihadapi, dan segala hutang-hutangnya akan mudah terlunasi. Insya Allah akan ada jalan. Allah akan memberi jalan kepada kita yang beristiqomah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, usahakan bangun pagi, usahakan kita bangun di waktu sebelum subuh. Jadi sebelum subuh atau ya jam 3:30 diusahakan kita sudah suci, kita sudah punya wudhu, persiapan untuk sholat subuh, persiapan untuk sholat sunat sebelum subuh, sholat qobliyah. Nah, rutinkan sahabat ya. Insya Allah jika ini dirutinkan, jika ini diistiqomahkan, insya Allah segalanya Allah akan memberikan kepada yang menjalankan seperti ini. Mudah-mudahan semua para sahabat bisa melaksanakannya. Saya kira cukup sampai di sini, dan saya ulangi, ini jadikan amalan setelah melaksanakan sholat subuh, membaca istighfar, berzikir dan bersolawat. Diusahakan jangan tidur sampai matahari terbit. Setelah melaksanakan sholat subuh, panjatkan zikir kepada Allah, panjatkan istighfar kepada Allah, panjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kelak dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.